Selamat siang saudaraku, selamat berhari Minggu dan Shalom. Hari ini kita bertemu kembali, kita berjumpa siang hari ini di dalam Mesbah Keluarga. Mungkin teman-temanku saat ini sudah beribadah pada pagi hari, tapi teman-temanku yang siang hari ini belum beribadah, marilah saat ini kita bersekutu kepada Tuhan. Marilah kita menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Karena Engkaulah Yesus yang segala-galanya yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau Bapa, Kau Yesus yang kami sembah Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu
Yesus Allahku yang hidup, kami bersyukur buat segala kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami masih hidup, Engkau memberikan kami kesempatan sampai detik ini. Kami percaya karena Engkau mengasihi kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang pasti lebih baik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Biarlah perintah-Mu terus kami jalani di setiap kehidupan kami. Dan biarlah segala pertobatan yang kami lakukan tulus melalui hati kami. Dan terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kepada tangan-Mu. Dan biarlah firman hari ini Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi pelajaran bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami menjadi lebih baik. Dan terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang, dan hari ini kita bertemu kembali di dalam Mesbah Keluarga. Saya bersyukur dan teman-teman bersyukur, saudara-saudara bersyukur bahwa hari ini teman-teman masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, masih diberi nafas, masih diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas pada hari ini. Dan hari ini kita mau belajar bahwa di dalam kehidupan kita pasti ada kepuasan, ada yang namanya hidup puas. Tetapi kalau kita melihat puas itu bagaimana sih di dalam kehidupan kita? Kita tahu bahwa puas itu banyak sekali konotasinya ataupun maknanya besar sekali jika kita melihat dengan kata puas. Banyak yang puas kalau sudah memiliki mobil, puas kalau sudah memiliki rumah, puas hanya sekedar mungkin memiliki gadget atau apapun. Kita tidak bisa memaknai puas dalam arti bahwa puas itu harus seperti ini. Tetapi di dalam hal kerohanian ada yang mungkin bisa menjadi standar di dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana sih kita menjalani kehidupan yang puas. Dan kita tahu bahwa jika di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 12, di situ dikatakan bahwa banyak sekali keinginan-keinginan daging, banyak juga sekali keinginan-keinginan mata yang tidak terpuaskan. Kita lebih baiknya dibaca ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dalam keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Kasih Bapa tidak ada dalam orang tersebut, karena dia lebih mencintai dunia daripada mencintai Bapa atau Tuhan Allah atau Yesus. Dan kita belajar bahwa apa sih sebetulnya puas di dalam kehidupan rohani. Seharusnya bisa ditunjukkan bahwa puas itu ditunjukkan di dalam kehidupan duniawi kita juga, bahwa puas bisa kita lihat di dalam tulisan Rasul Paulus, yaitu di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Mari kita baca. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang 10. Memang ibadah itu disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam
berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Kita bisa membagi dalam 3 kategori yang dikatakan bahwa puas di dalam kerohanian kita, yaitu terlatih beribadah. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Amin. Beribadah bukan berarti seminggu ke gereja. Mungkin dalam pujian bahasa Jawa ada yang dinyatakan bahwa seminggu pitung dino sak terus ning gereja. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa kita tiap hari berada di dalam gereja, bukan seperti itu. Di dalam beribadah kita yaitu melakukan perintah Tuhan. Beribadah adalah hidup yang saleh. Ibadah yang sebenarnya adalah bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan dengan hidup seturut firman-Nya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 bahwa kita harus terlatih dalam beribadah. Jikalau kita terlatih di dalam beribadah, di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, pasti kita juga terlatih untuk berbuat baik, terlatih untuk melakukan perintah Tuhan, terlatih untuk melakukan segala sesuatunya dengan teratur, dengan baik, dan pastinya semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita tahu bahwa ya, beribadah bukan hanya sekedar datang ke gereja, tetapi adalah segala perbuatan kita itu ditujukan kepada Tuhan, dan biarlah kita hidup seturut firman-Nya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan orang yang beribadah, orang yang memiliki rohani yang kuat, seharusnya dekat kepada Tuhan, bukan semakin dekat dengan duniawi, dan harus bisa mengalahkan segala kemegahan yang ada di dalam dunia ini. Raja Salomo di akhir hayatnya dia bilang bahwa kesia-siaan hidup dalam kemegahannya, dan segala apa yang dimiliki dunia dia tidak pernah akan dibawanya sampai ke mati. Dan kita percaya dan kita tahu sampai sekarang ini bahwa jikalau kita mati tidak akan membawa apa-apa. Dan yang paling penting adalah takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Yang kedua, terlatih mencukupkan diri. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dan faktanya kita tahu bahwa mati kita tidak membawa apa-apa. Kita hanya mungkin tidak membawa apa-apa. Kita dipakaikan mungkin kalau kita sebagai orang Kristen pakaian jas dan baju biasa, udah itu juga gak akan membawa kita sampai ke dalam kerajaan sorga, itu tidak akan dibawa. Tetapi kebutuhan hidup yang utama ya cuman makan, minum, dan pakaian. Cuma sekedar itu aja. Kepuasan hidup tidak bergantung kepada seberapa barang yang kita miliki. Dan kita harus belajar bersyukur dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup akan mudah jika menggunakan apa yang ada. Hidup akan susah jika kita kebanyakan gaya. Kita tahu Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita jikalau kita mendekat kepadanya, dan asal kita berusaha, kita bekerja, kita melakukan hal yang berguna untuk melakukan sesuatu effort untuk mendapatkan mungkin uang supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Jikalau kita terlalu
terlalu begitu mengingini sesuatu barang, mengingini sesuatu mungkin pakaian yang begitu mahal, sepatu yang begitu mahal, atau mungkin mobil yang begitu mahal, tetapi kita tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita peroleh, itu akan membuat kita mungkin bisa stres karena kita sangat menginginkan barang itu tapi kita tidak mendapatkannya. Maka dari itu, jangan kebanyakan gaya. Biarlah kita cukupkan dengan apa yang kita punya. Makan, minum, pakaian, cukuplah itu. Dan yang ketiga, terlatih mengendalikan keinginan. Semakin banyak keinginan kita, semakin susah kehidupan kita. Karena dalam konteks ini dikatakan bahwa cinta akan uang tidak akan pernah mengalami kepuasan hidup. Karena jika cinta akan uang, itu akan fokusnya akan uang terus. Beribadah pun mungkin dia beribadah, tetapi fokusnya bukan firman Tuhan waktu beribadah, tapi uang. Berapa uang yang aku dapat ya? Mungkin aku beribadah berapa yang aku rugi ya karena aku beribadah pada hari ini. Nah, pikirannya pokoknya uang terus. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya, boleh saja. Tetapi jika kita terlalu fokus kepada sesuatu hal, dalam konteks ini adalah uang, itu akan membuat segalanya tidak baik dan bisa saja itu akan menjadi akar segala kejahatan. Dan Alkitab, firman Tuhan mencatatkan bahwa banyak sekali peringatan kepada orang kaya. Mungkin peringatan orang kaya bahwa akan susah sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga seperti onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu banyak sekali perumpamaan Alkitab yang dikatakan bahwa orang kaya akan sangat susah sekali masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang benar kaya adalah mereka yang tidak diperbudak oleh perkara-perkara dunia. Lagi pula, Tuhan setia dengan janjinya. Apa yang harus kita khawatirkan? Di sini bukan berarti saya tidak menginginkan atau tidak memperbolehkan saat ini kita menjadi orang yang kaya. Boleh saja, ataupun tidak menginginkan saudara-saudara untuk maju. Sangat saya mendukung. Tetapi marilah kita berpikir demikian. Seperti halnya perumpamaan talenta. Kita mempunyai talenta dipercayakan kepada kita. Marilah kita mempunyai tanggung jawab yang besar supaya talenta yang ada di dalam kehidupan ini bisa berkembang. Bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk orang lain. Talenta seberapapun kecil, besar, banyak, sedikit, marilah kita pertanggungjawabkan talenta itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita tahu pada dasarnya bahwa semua yang kita punya bukanlah milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan biarlah apa yang kita punya kita kembalikan kepada Tuhan. Taatlah beribadah, cukup puas apa yang engkau miliki, dan biarlah segala apa yang kita punya bukan milik kita, tapi biarlah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Biarlah kami belajar untuk hidup puas di dalam dunia ini, bahwa kami tahu bahwa puas itu bukan hanya sekedar memiliki materi yang berlimpah, tetapi juga kami memiliki rasa tanggung jawab terhadap hidup kami, memiliki tanggung jawab untuk memuliakan nama-Mu, memiliki rasa untuk mengembangkan talenta kami sehingga talenta kami berguna bukan hanya untuk kami tetapi untuk memuliakan nama-Mu, dan kami merasa cukup akan apa yang kami punya. Dan biarlah kami melakukan itu di dalam kehidupan sehari-hari kami, dan kami terus mengucap syukur atas apa yang kami dapat. Terima kasih Bapa, biarlah firman hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dan Penebus kami. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.